Salam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab adab berdagang. Ini buat teman-teman nanti yang pengen dagang, yang pengen usaha. Nah ini adab-adabnya. An yaksidal qiyam fi san'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Seorang yang berdagang hendaknya bermaksud, berniat di dalam melaksanakan kerjaannya dan dagangnya itu niatnya apa? Bi fardin, mengerjakan suatu kewajiban min furudil kifayah, dari fardu kifayah. Nah, jadi kalau kita dagang itu sebenarnya fardu kifayah. Terlebih dalam beberapa bentuk dagangan, contoh dagangan ini jual beli toko bangunan. Nah, toko bangunan. Itu toko bangunan itu dagang toko bangunan itu adalah dagang bahan material itu termasuk fardu kifayah gitu. Karena masjid butuh apa? Butuh material gitu. Termasuk juga fardu kifayah apa? Jadi dokter. Tuh, niatnya fardu kifayah. Karena kalau nggak ada dokter repot tuh. Begitupun jadi kuli dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita dagang niatnya apa? Mengerjakan fardu kifayah. Fa inna sina'ati wat tijarat law turikat batalatil ma'ayish wa halaka aktsarul khalq. Karena sungguh suatu sinaat, suatu pekerjaan atau tijarot, perdagangan, lauturikat, seandainya ditinggalkan itu semua, batalatil ma'aish, maka kehidupan kita akan rusak. Gitu. Bayangin dah, nggak ada kuli bangunan, repot gitu. Rumah rubuh semua. Nggak ada material, nggak bisa bikin masjid, nggak bisa bikin rumah. Dan juga nggak ada toko baju. Orang mau pakai baju apa dari karung, nggak jahit sendiri. Nah, rusak tuh kehidupan. Kita kan bisa mudah makan nasi pakai ikan gara-gara ada nelayan. Kita bisa mudah makan nasi pakai beras tuh gara-gara ada petani. Coba seandainya mau masak, mau makan, nanam dulu, rame gak? Belum garamnya, belum ikannya, belum lauknya, belum nasinya tuh, ya Allah. Wahalaka aktsarul khalqi, dan binasalah seluruh makhluk. Makanya kita saling membutuhkan Gitu. Antum yang jadi pelajar, yang jadi santri bantuin guru. Gitu. Nah, aneh tugasnya bantuin antum. Gitu. Ente nggak perlu banyak baca kitab, nggak perlu. Pokoknya ente tugasnya nyatet, nulis, amalin begitu. Aneh tugasnya baca kitab. Gitu. Cuman jangan banyak kerja, jangan banyak nyari duit. Ntar nggak sempat baca baca kitab. Udah saling bantu membantu, tolong menolong tuh Nanti antum jadi ada yang jadi orang kaya misalnya, antum bantu Ustaz Inggil, bantu tuh majelisnya, bantu guru-guru lain majelisnya, antum support dengan dananya gitu. Ntar guru-guru bantu dengan ilmunya, gitu, dengan bimbingan dan arahannya. Fantidamu amril kulli bita'awunil kulli wa takaffuli kulli fariqin bi'amalin. Maka intidamu amril kull, teraturnya urusan seluruhnya, bita'awunil kulli, karena seluruhnya saling membantu. Jadi urusan beres itu karena saling bantu membantu. Gitu kan, nggak ada orang yang hidup ngerjain semua hal, nggak ada. Kita mau ngaji bikin lekar, ada yang bikinin nggak? Bikin hadro, ada yang bikinin nggak? Kalau seandainya antum bikin hadro sendiri, kulitnya nyembelih sendiri, ngeringin sendiri, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita harus berterima kasih sama orang lain. Jangan merasa sombong, walaupun dia ustadz, nggak boleh sombong ame orang yang bukan ustadz. Sekarang ada stigma begini. Karena aneh guru, aneh ustadz, aneh kiai, berarti aneh lebih mulia daripada orang lain. Lah enggak, siapa bilang? Ustadz juga butuh orang lain. Buat nyampe ke tempat tujuan dia butuh motor. Motor yang bikin siapa? Orang.
Buat ya ngajar dia butuh speaker. Yang bikin speaker siapa? Orang, nggak bisa. Orang nggak butuh orang lain itu. Maka teraturnya kehidupan kita kalau satu sama lain saling bantu. Wa takafulu kulli fariqin bi'amalin, dan masing-masing kelompok saling apa? Takaful, saling menjamin. Ya, saling membantu. Wa minas sinaat ma hiya muhimmatun, dan dari pekerjaan-pekerjaan ya ada yang mana ia muhimmah, penting sekali. Ya, ada tuh yang penting. Contohnya tadi ya, kerjaan jadi kuli, penting itu. Jangan remehkan kuli-kuli itu. Ya. Itu Monas yang bangun siapa? Soekarno, bukan, kuli yang bangun. Gelora Bung Karno yang bangun siapa? Kuli, bukan Soekarno, bukan. Walaupun namanya Gelora Bung Karno, tapi yang bangun siapa? Coba Soekarno suruh bangun sendiri, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Walaupun duit kita semiliar, nggak bisa bangun sendiri, butuh orang lain. Itu yang pertama ya. Ada yang muhimmah, penting. Dokter penting tuh. Wa minha ma yustagna anha. Di antara kerjaan itu juga ada yang orang nggak butuh, nggak begitu penting. Ada ya. Liruju'iha ila talabi tana'um wa tazayyun fid dunya, karena kembalinya kerjaan itu kepada ya proses mencari kenikmatan dan berhias di dunia. Gitu. Kayak contoh apa yang kurang penting ya, toko perhiasan misalnya gitu. Ini orang jual perhiasan, saya mau tanya, perhiasan penting apa nggak penting? Nggak penting, karena kalau kita nggak pakai perhiasan tetap hidup. Warteg nih, penting nggak warteg? Penting ya, karena kalau nggak makan mati. Makanya saya pernah tuh lihat ada di daerah Sukabumi apa di daerah Bogor gitu, tulisannya bengkel perut. Waduh, bukan bengkel hati doang nih, bengkel perut. Saya pengen foto tuh, nggak keburu tuh. Artinya apa? Ini penting masalah makan. Ya, makanya kalau ente mau dagang, kalau pengen dagangan ente muternya cepet, ya daganglah sesuatu yang sifatnya orang pentingin, orang butuhin. Itu makan. Gitu. Ya. Tapi nggak jamin laku juga sih. Kadang-kadang ada warteg yang tutup, nggak ada nggak? Ada aja. Gitu. Tapi umumnya kalau warteg, kalau dia enak, awet. Fal yashtagil bisinaatin muhimmatin, maka sibukkanlah dirinya bisinaatin muhimmah, dengan kerjaan-kerjaan yang penting. Liyakuna liqiyamihi biha kafian, agar ya kerjaannya itu menjadi hal yang mencukupi anil muslimin, buat orang muslim, muhimman fid din, menjadi perkara yang penting dalam agama. Nah, ini dia. Ulama beda pendapat nanti tentang masalah kerjaan. Apa kerjaan yang paling afdol? Ya. Disebutkan kila, ada yang mengatakan kerjaan yang paling afdol itu dagang. Ya, dagang, tijaroh. Ya. Wakila ada yang mengatakan lagi, pendapat yang lain mengatakan usaha yang paling afdol, kerjaan yang paling utama adalah ya ziraah, pertanian. Gitu. Dan saya rasa ini dua kerjaan tadi nggak perlu diunggulkan, intinya dua-duanya bagus gitu. Karena tanpa perdagangan, tanpa tijaroh, hancur kita. Ya, sekarang nih orang bisa hidup dari jalan amil semua nih, bisa dapat duit gara-gara apa? Dagang es, dagang gorengan, dagang makanan, dagang tuh. Ya. Tapi mereka juga nggak bisa hidup kalau seandainya kagak ada petani. Karena umumnya makanan pokok kita apa? Beras. Coba dah ente makan malam pakai roti atuh, udah makan belum? Udah ngentuk lambung belum tuh? Belum, Albi ya, belum ngentuk lambung gitu. Kalau belum munjung tuh nasi itu. Ya kita makan nasi dikit aja belum makan nasi, katanya baru nyemil namanya gitu. Apalagi cuman makan roti itu. Ya. Jadi kata ulama begitu, kerjaan yang paling afdol diantaranya yaitu perdagangan sama pertanian. Gitu ya. Nah, ambil bagian di situ, insya Allah berkah hidup kita. Yang ketiga, an la yamnahu suku dunya an sukil akhirah. Jangan sampai pasar dunia menghalangi kita dari pasar akhirat. Ya. Makanya tadi barusan Kiai Mahfuz ceramah tuh, beliau bilang kalau ada azan hayya 'alas shalah, kata beliau objekan nih begitu.
Ya, objekan. Harus menganggap sholat itu objekan. Maksudnya apa? Keberuntungan akhirat ini. Keuntungan akhirat. Kita jangan untung dunia mulu kita cari. Hidup tuh bukan buat dunia. Ini salahnya kita kadang begitu. Udah enak dapat kerja kagak ngaji. Ya. Udah enak usaha kagak sholat. Ya. Itu kalau kata Gus Miftah, goblok namanya. Kenapa? Allah kasih kita hidup bukan untuk itu. Kerja itu buat nunjang ibadah. Yang saya bilang kemarin kan, hidup itu intinya dua nih hidup nih. Mau ngapa-ngapain intinya dua apa itu? So ibadah sama ngaji itu doang. Ya. Jadi kenapa kenapa kerja? Oh, saya kerja Ustadz biar ngajinya fokus, nggak mikirin duit, nggak mikirin token nyala-nyala tuh. Ya. Kenapa Albi nyari duit kerja? Biar ibadah khusyuk begitu. Kan nggak khusyuk juga kalau ibadah perutnya lapar. Nah itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Minimal banget kita ya zaman sekarang sehari ngaji. Kalau zaman dulu seminggu sekali nungguin pengajian lama. Zaman sekarang YouTube Ustadz banyak. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adihi Dayat, ada lagi yang baru tuh Uwaf, masya Allah. Pokoknya ente gak kenal lah gitu. Artinya apa? Nggak ada alasan orang zaman sekarang nggak ngaji. Kenapa? Kalau nggak bisa ngaji offline, ngaji apa? Online. Ini offline kagak, online kagak. Ntar ditanya sama Allah, ya. Kalau pertanyaan malaikat kan man rabbuka, ya. Wa ma qiblatuka. Nanti ditanya sama Allah, ma kuotakuka gitu. Untuk apa kuotamu gitu? Untuk apa kuota ente dipakai? Ya Allah, saya buat podcast nih, nonton podcast lu tonton kagak wajib. Ngaji itu ya. Ini orang sekarang nganggapnya ngaji itu apa sekedar nyari pahala. Nah salah. Ngaji itu nyari ilmu biar ibadah bener, hidup bener. Ya. Orang kan kalau tiap hari dia konsumsi narkoba. Saya mau tanya, narkoba beli apa gratis? Gratis, besok baru beli. Kasih gratis dulu. Gratis nih. Besok bayar tuh ya. Akhirnya nyari duit gimana nih nyari? Nyari barang-barang rumah buat bayar apa tuh? Narkoba. Rice cooker masih ada nasinya dijual sama dia. Bagaimana nasi kemarin lah gitu. Pas dibuka zong tuh. Ranjau. Ingat ya, hidup intinya untuk apa tuh? Dua, apa tadi? Ibadah sama ngaji, selesai dah, nggak ada yang lain tuh. Itu doang udah dua. Kenapa kawin? Biar enak ibadah sama ngajinya. Kan kalau kita udah punya istri, ya ibadah khusyuk katanya begitu. Ngaji juga sama. Jadi jangan sampai pasar dunia menghalangi kita dari pasar akhirat. Nih contoh, ya kita dagang nih di stand. Yang paling dulu ente tanya apa, bang? Dagang di sini ada masjidnya nggak? Ada tempat sholatnya nggak? Itu yang tanya. Ya. Jangan, wah di sini aja dagang, buka lapak di sini. Masjid itu mana? Oh, sekilo jauh, jauh susah. Ya. Kan bisa sholat di sini Ustadz, bisa sholat di lapak kan? Ya bisa sih. Cuman lebih afdol kita cari apa tuh? Masjid dulu. Wa aswaqul akhirah al masajid, pasarnya akhirat adalah masjid. Ya, di situ Allah mengobrol. Ngobrol apa ya? Pahala. Kalau di pasar dunia diobrol harga. Kalau di pasar Allah diobrol pahala tuh. Qala Allah Ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tuh. Ada sekelompok laki-laki yang tidak dibuat sibuk dan dibuat lalai oleh perdagangan dan jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dari ngerjain salat, wa itai zakat, dan menunaikan zakat tuh. Ya. Jadi kita jangan meremehkan orang-orang di pasar. Bisa jadi di antara mereka ada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah di pasar? Orang yang kalau dengar azan ditinggal dagangannya, dia sholat itu. Bodoh amat mau ada pelanggan kayak enggak kayak begitu. Ya, saya punya orang tua dulu, kan beliau dagang.
Masuk waktu johor biasa, johor asar, ya, ditinggal aja dagangannya. Gitu. Saya tanya, Pak, ntar kalau ada pelanggan gimana? Kalau pelanggan itu nanti kabur, ya Allah gantiin pelanggan yang lain begitu, gitu aja repot. Ya. Jadi siapapun antum bukan budak bos, bukan budak dunia, antum tuh budaknya Allah, hambanya Allah. Jadi yang mesti antum dahulukan siapa tuh? Allah. Ya. Nah itu ya. Jadi ada wali-wali di pasar, wali-wali tempat kerjaan itu. Kalau antum mau lihat wali-wali Allah, kekasih Allah di tempat kerjaan, lihat yang kalau azan dia sholat, nah itu dia orangnya. Gitu. Enggak entar-entar sampai nunggu maghrib misalnya gitu kan, asar pengen maghrib. Ya, jadi orang itu adalah orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangannya dan jual belinya daripada mengingat Allah dan sholat. Di pasar nih zikir bawa tasbih. Sekarang udah ada zikir tasbih digital. Itu. Dagang ya dagang. Zikir ya zikir, sholat ya sholat, jangan pakai tinggal. Gitu. Bisa nggak? Nah itu. Sampai dikisahkan ada seorang wali kasyaf. Dia bisa ngelihat jin. Ya. Ngobrol lah sama jin. Kata jin itu apa? Ya. Zahaban nas, wabakian nas. Orang udah nggak ada, yang tersisa sekarang adalah nas, monyet, kera. Di sini udah nggak ada orang, yang ada apa tuh? Kera. Itu lagi di pasar tuh. Ya. Tapi ada. Ya. Kita ada satu orang ini, orang-orang soleh. Ayo kita uji nih orang. Akhirnya nih jin berubah wujud jadi manusia untuk menguji orang soleh di pasar tuh. Dia lagi dagang. Ketika datang nunjuk barang, bang, ini barang yang itu tolong turunin, ini pengen beli. Ini juga turunin. Lagi asik-asiknya milih-milih barang, tiba-tiba azan. Bang izin ya, saya mau sholat dulu. Wota dulu bentar. Ini belum kelar dagangan ini, aneh pengen beli. Udah bang, pokoknya abang kalau mau ini ntar aja sholat. Enggak, aneh mau sekarang. Nah ternyata kata orang yang dagang di pasar itu, wah anta syaiton, ente setan ini. Kaget ya, kok bisa tahu kalau dia adalah setan, jin yang berubah wujud jadi manusia. Ya. Kok ente bisa tahu bang, saya ini bukan manusia gitu. Kata ini orang, tidak ada ya makhluk yang menghalangi orang dari sholat kecuali setan. Jadi kalau ada pelanggan, ada pembeli, pas lagi azan berarti yang beli setan. Tuh, jangan dilayanin, tinggal aja dulu gitu. Ya. Wa kana salafu yattadiruna indal azan, ya wa yakhluna al aswaq li adzim mawasibyan. Nah ini dia. Para salaf kita mereka bersegera menuju sholat ketika azan. Wa yukhlunal aswaq, mereka mengosongkan pasar-pasar mereka li ahli dhimmah, ya hanya disisain orang kafir saja dan anak kecil. Jadi dia ngajak anak kecil, anaknya nih, nak, bapak mau sholat dulu, kamu di sini. Sholat bapaknya. Gitu. Itu tujuannya ngajak karyawan, itu tujuannya ngajak orang gantian. Kita dulu bosnya yang sholat, teman kita ntar belakangan, gue dulu gitu. Wa 'ala tajiri fi tijaratihi, dan wajib bagi seorang tajir, orang yang berdagang, fi tijaratihi dalam dagangnya, wasani fi sinaatihi, dan orang pengrajin dalam ya kerjaannya, wazaif yalzamuhu al-qiyamu biha, wajib baginya tetap punya wazaif, tugas-tugas yang dia kerjakan. Jadi jangan sampai lalai. Imma fardon, baik itu tugasnya sifatnya fardu, wa imma nadban muta'akkidan, baik itu sifatnya ya sunnah muakkadu ya. Jadi jangan ditinggal nih ibadah sunnah ya. Sebisa mungkin kita kerjakan. Imam Junaid al-Baghdadi sebelum buka toko, buka lapak, ngapain beliau? Gelar sejadah, sholat sunnah 300 rakaat. Kita sanggup gak 300? Boro-boro, atu aja duduk. Udah atu, duduk lah gitu. Itu jangan tinggalkan sunnah-sunnah. Fa awwalu dzalika, maka yang pertama kali dari yang demikian itu an yata'allama minal ilmi, seorang pedagang wajib ngaji, wajib belajar ma ya'rifu bihi,
apa yang dia bisa tahu dengan ilmu itu, ma faradallahu alaih, apa yang Allah wajibkan buat dia, wa nadabahu ilaih, dan apa yang Allah sunnahkan buat dia, fi tijaratihi, dalam dagangnya, au hirfatihi, profesinya, wasinaatihi, dan kerjaannya. Wa illa, kalau nggak belajar, kalau nggak ngaji, waqa'a fil muharramat wa syubuhat, dia akan jatuh pada rezeki yang haram dan subhat. Tuh, ngaji. Nih aneh yang ngelihat masyarakat kita banyak yang kagak ngaji urusan dagang, belajar urusan dagang tapi nggak ngaji perkara fikih dagang. Gimana dagang yang bener, gimana dagang yang halal itu. Ya. Sehingga apa? Karena kagak ngaji, akhirnya apa? Rezekinya haram. Akhirnya dari rezeki haram dikasih keluarganya, anak istri makan rezeki haram, akhirnya rumah tangga berantakan, akhirnya hidupnya berantakan, akhirnya ngutangan, akhirnya susah hidupnya karena kagak belajar. Jarang, emang yang dibahas jarang. Jujur saya pun sama, ngajar ini dari sekian majelis yang ngebahas masalah dagang cuman di Sunmori doang. Fathul Mu'in masih sholat, ya, di Miftahul Jannah masih sholat. Di sini bahas adab, hampir jarang, cuma di Sunmori doang yang bahas muamalah. Gimana cara dagang yang benar itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diprogramin itu. Ya. Tapi yang biasanya belajar sih orang-orang yang udah kerja, biar dia tahu kayak COD, apa hukum COD. Orang main dagang-dagang aja ke COD, bisa jadi haram itu. Ya, orang belum lihat barangnya udah transaksi, kan beli kucing dalam apa? Dalam karung. Gitu. Berapa kali orang ketipu gara-gara ya COD, transaksi COD, ketipu. Yang kita pernah ketipu kan dulu buku Riyadhus Shalihin gara-gara betul COD itu, makanya sebagian ulama mengharamkan itu COD. Nah sekarang diperbaiki, sebelum COD buka dulu ya. Tuh. Apa kata Bang Komeng gimana tuh? Shopee COD. Buka dulu, lihat dulu barangnya. Wah, bener nih kacamata, bener sesuai dengan pesanan. Baru bayar begitu. Kalau nggak sesuai jangan bayar. Nggak boleh. Ini salah satu contohnya tuh ya. Buka usaha ya, boneka capitan yang di warung tuh. Yang bayar berapa? Bayarnya 2.000. 1.000. Uy. Bang, mau nyempit, mau main. Secut kagak dapat tuh. Judi namanya apa tuh? Judi. Namanya apa? Judi. Main gambaran. Tuh, ambil judi tuh. Main gambaran, ambil judi. Makanya yang boleh main bohong-bohongan. Main gambaran jangan beneran, main bohongan. Tepok kalah, ya udah kalah gitu. Bohongan namanya nggak ngambil punya orang. Kalau mengambil punya orang namanya apa tuh? Judi. Jelas. Banyak praktek-praktek judi yang kita nggak sadar. Main di time zone kan, yang pencet tuh dapat sekian, judi itu. Jelas tuh ya. Jadi begitu. Makanya mendingan main buat basket, main bola dan sebagainya itu ya. Wasara bidzalika fi sabili syaitan laisa fi sabilir rahman, dan jadilah dia itu tidak di jalan Allah tapi di jalan setan tuh ya. Fala tajir, wajib bagi seorang pedagang, nih dengerin yang dagang, an yata'allam, belajar min ahkamil bai' wasyira, hukum jual beli bagaimana, rukun jual beli berapa, rukunnya berapa ya. Berapa, nah ini gimana mau dagang, gimana mau halal, rukunnya nggak tahu. Wariba wasalam, apa itu yang namanya riba, apa itu yang namanya akad salam ya. Wal qard, apa itu akad qardu, apalagi warrohni, begitupun apa itu gadai. Ini gadai, sama gadai ya. Orang kadang kagak tahu, dia gadain barang ke orang, barangnya dipakai. Nggak boleh pakai barang gadai orang ya. Barang gadai itu buat jaminan, bukan buat diambil manfaatnya. Jadi kalau aneh misalnya aneh pinjam duit sama Dapi, misalnya pinjam duit 1 juta, aneh gadain motor aneh nih, nggak boleh dipakai tuh motor ya. Itu barang jaminan, seandainya saya nggak balikin, jual tuh motor, ambil duit ente, sisanya kasih aneh begitu.
buat jaminan, bukan buat dipakai. Tuh namanya gadean. Umumnya sekarang orang pakai nggak? Pakai. Dasarnya nggak boleh dipakai kecuali yang punya mengizinkan. Yang punya ngizinin silakan pakai. Wal ijarah tuh akad-akad ijarah tuh sewa menyewa wa nahwiha wal muamalat allati taqawlahu katsiran ma la budda lahu min ilmi tuh. Dan juga muamalah bentuk-bentuk transaksi yang mana banyak terjadi yang harus tahu ilmunya. Wala yubashiru syai'an minal muamalat hatta ya'lam hukmallah fi, enggak boleh orang berurusan sama yang namanya muamalat sampai tahu ilmunya. Ilmunya dulu pelajari. Kita dagang di bidang apa nih? Kredit, misal jasa kredit barang misalnya. Harus tahu bagaimana kredit yang syar'i yang benar gitu. Jelas? Wa kadzalika yajibu 'ala sani al-muhtarif an yata'allama hukmallah fi sina'atihi wa hirfatihi wa ma yajibu 'alaihi fiha min an-nasiha lil muslimin wa illa athima wa waqa'a fil haraj. Wajib juga orang pengrajin, orang pekerja dia tahu hukum Allah dalam kerjaannya dan profesinya dan apa yang wajib bagi dia daripada menasihati kaum muslimin. Jika tidak dipelajari itu maka berdosa dan jatuh kepada dosa dan kesalahan. Itu ya. Intinya ngaji ya. Ya nanti mudah-mudahan ada waktunya ya. Kalau memang dibutuhkan segera insya Allah ya di buku hadiah pengantin ada, tinggal baca aja ya tuh. Tinggal dibaca ya. Karena hadiah pengantin saya tulis itu di situ ada pembahasan ilmu muamalah ya, biar kita paham. Walaupun nggak mendalam yang penting globalnya kita paham. Rukun-rukunnya kita ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Tuh ya. Nanti kita lanjut lagi tentang masalah bab jual beli.